Kalau kita mencermati lafadz sholawat yang sering kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut riwayat hadis yang sahih bahwa sholawat yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum redaksinya hanya dua. Yang pendek sering kita baca dengan lafadz Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah, di antara redaksi yang kemudian bisa kita baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebenarnya riwayat yang menyampaikan tentang sholawat itu redaksinya hanya dua ini saja. Untuk itu yang lebih afdol kalau kita membaca sholawat, ya satu di antara dua redaksi tadi, atau mungkin dua-duanya kita gabung boleh, sehingga kita mencukupkan diri dengan dua sholawat tadi dan tidak menggunakan redaksi sholawat-sholawat yang lain. Contohnya ada sholawat apa Bapak Ibu? Misalnya ada sholawat Nariyah, ada sholawat Badar ya, ada sholawat Jibril. Pernah dengar nama sholawat Jibril ya? Dan seterusnya. Tentu ini secara redaksi tidak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hanya mungkin ya ditulis oleh para ahli ilmu dulu, tapi secara kandungan kadang-kadang juga bertentangan dengan makna dalam Islam itu sendiri. Sehingga cukuplah kita mengamalkan lafadz yang Nabi ajarkan tadi dengan dua tadi. Nah, kalau kita cermati di sholawat yang kedua tadi, yang kita baca setiap kali kita sholat, ketika at-tahiyat akhir selalu kita baca, ketika sholat dan at-tahiyat akhir kita selalu membaca doa sholawat Ibrahimiyah tadi gitu. Ya, kira-kira apa yang dirasakan Bapak Ibu, rekan-rekan? Kalau membaca sholawat itu kira-kira yang dirasakan apa? Mohon maaf ya kalau kita, mohon maaf yang punya hobi dengar musik, kalau lihat mendengar musik atau lagu itu, kalau lagunya sedih mungkin sampai bisa galau ya, bisa nangis, tersentuh hatinya. Kalau misalnya musik yang didengar atau lagu yang didengar itu nuansanya semangat, bisa jingkrak-jingkrak dia ya. Tapi coba kalau kita renungkan dari sholawat yang kita baca, sholawat Ibrahim yang kita baca itu kira-kira perasaannya gimana? Tenang ya, hanya tenang terus gimana? Kira-kira perasaan hanya tenang terus apa yang kemudian bisa dirasakan dari bacaan sholawat tadi gitu? Atau jangan-jangan ya sekedar membaca tapi kita nggak memahami artinya, kurang lebih gitu ya. Kebanyakan gitu, karena memang kita bisa terenyuh, kita bisa menghayati itu kalau paham arti. Saya paham geng, saya artinya. Untuk itu kalau kita tadaburi ya, punya sholawat tadi ini luar biasa. Coba kalau kita terjemahkan, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan atau sholawat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana juga engkau memberikan keselamatan dan sholawat untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji dan zat yang maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau berkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Coba kalau kita tadaburi, kita renungkan sholawat ini, isinya menyebut dua nama Nabi, yaitu Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi ini nggak sembarang Nabi. Sampai Allah putuskan, Allah tetapkan dua nama ini sebagai dua nama yang selalu dibaca oleh kaum muslimin
di setiap sholatnya, di setiap sholat wajib dan sholat sunnahnya, bahkan dalam hal yang sangat diwajibkan, itu kita baca doa ini. Dan ini menunjukkan betapa posisi dua nabi ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata bukan hanya pribadinya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang sampai kita mohonkan sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga keluarganya, wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa ala ali Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim. Kalaulah misalnya seorang individu baik, wajar kalau kemudian kita selalu doakan dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita juga menyebut nama keluarganya, namanya keluarga itu kan gabungan dari berbagai macam background orang dan jumlah yang bervariasi. Yang namanya keluarga itu ya ada istri, ada anak, anak juga banyak, kadang-kadang kan ada laki-laki, ada perempuan. Berarti berbicara tentang Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang sampai digunakan sebagai bahan doa yang kita mohonkan kepada Allah, ini berarti bukan sembarang keluarga, sampai keluarganya loh kita doakan. Kama shallaita ala Ibrahim, dan yang tadi di redaksi kedua ya, kama barokta ala Ibrahim, berarti wa ala ali Ibrahim, Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sehingga kalaulah ada satu keluarga kemudian satu saja cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita minta sholawat dan keberkahan, keselamatan untuk keluarga tadi. Wong dia nggak baik kok, ya kan? Berarti memang ini sosok keluarga yang luar biasa, sampai kita bawa dalam sholawat kita. Karena memang nanti juga ada potret Nabi yang lain yang secara unsur keluarganya nggak baik. Mohon maaf ya, kalau kita cermati kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu seorang nabi, ya kan? Tapi potret keluarganya bagaimana? Istri Nabi Nuh alaihissalam nggak sama dengan suaminya, yaitu Nabi Nuh. Putri-putrinya juga mengingkari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Berarti ini potret keluarga, suaminya baik, keluarganya nggak baik. Maka kan nggak ada kan sholawat untuk Nabi Nuh dan keluarganya, kan nggak ada. Demikian pula Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut juga demikian, seorang nabi tapi istrinya tidak taat, ya. Bahkan nanti juga anaknya. Maka tidak ada sholawat untuk Nabi Lut dan keluarganya. Justru yang Allah pilih sebagai sholawat itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan betapa keluarga dari dua nabi ini luar biasa, sampai kemudian kita doakan sepanjang hari, sepanjang hayat kita. Bahkan kalau kita tidak membaca atau tidak melakukan gerakan tasyahud atau bacaan ini dalam sholat, maka tidak sah sholat kita. Sampai segitunya Allah menempatkan posisi sholawat ini gitu. Nah, berarti memang dua potret keluarga Nabi ini luar biasa. Rahasianya apa kalau kita cermati? Ternyata ada pada keteladanan dua keluarga mulia ini, keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Rahasianya ada pada keteladanan. Dan itulah sebabnya Al-Quran ketika berbicara tentang uswah hasanah, berbicara tentang keteladanan, ya, contoh teladan yang baik, Quran berbicara dengan potret dua nabi ini. Jadi kalau kita cari searching di Quran tentang kata uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik, itu hanya melekat di dua nabi ini saja. Uswah hasanah yang Allah sebutkan untuk menggaransi bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi yang patut diteladani, kita bisa cermati dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dan ini sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah. Nabi menyebut, Allah Subhanahu wa taala menyebut pada diri Rasulullah, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi Nabi SAW digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah. Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, bagi orang yang ingin mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatannya pada hari akhirat. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian uswah hasanah yang Al-Qur'an sampaikan tentang keteladannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sampaikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Nanti kalau kita buka surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, kita akan jumpai ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut uswah hasanah itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Nah, Allah menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada uswah hasanah, redaksinya sama, uswatun hasanah, teladan yang baik. Makanya ngapunten, kalau ada seorang namanya uswatun hasanah, apa artinya? Teladan yang baik. Ada dari Bapak Ibu namanya uswatun hasanah? Belum ada ya. Nah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Sama, Nabi Ibrahim disebut sebagai uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai uswatun hasanah. Hanya dua nabi ini saja di dalam Al-Quran yang Allah SWT sebutkan sebagai uswatun hasanah. Nabi yang lain juga manusia, makhluk yang Allah cintai. Allah utus di muka bumi sebagai nabi dan rasulnya. Tapi dalam hal gelar uswatun hasanah, Quran hanya menyebut dua nabi ini saja. Quran hanya menyebut dua nabi ini saja. Meskipun nanti juga ada kata uswatun hasanah yang ketiga dalam Quran, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6-nya, tapi itu menyebutnya secara umum. Ya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Nabi menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguh ada teladan yang baik dalam diri mereka. Nah, ini kembalinya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Jadi hanya dua nabi ini saja. Nah, maka kata kunci kenapa kemudian sholawat hanya untuk dua nabi ini dan kemudian untuk keluarganya juga, kata kuncinya ada pada keteladanannya. Nah, kalau Al-Quran sudah menyebutkan bahwa ini adalah uswatun hasanah yang kita teladani, berarti mestinya kita sebagai keluarga muslim juga belajar dari dua keluarga ini. Karena semua aktivitas keluarganya, aktivitas yang dilakukan di muka bumi ini patut untuk jadi teladan. Untuk itu sebelum kita meniru cara berkeluarga dari yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potret, semestinya kita belajar keteladanan dari dua keluarga ini.